Selamat pagi teman-teman podosen, perkenalkan nama saya Helmina Beni Lambir. Di sini saya membuat tugas final tentang membuat ringkasan materi tentang materi-materi yang pernah saya pelajari. Materi yang pernah saya pelajari yang pertama itu tentang konsep bencana. Konsep bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda. Ada juga jenis bencana. Yang pertama itu geologis, adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Sedangkan hidrometeorologi merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim seperti banjir, kekeringan, topan, banjir bandang, air laut pasang. Biologis yaitu ancaman bencana terhadap organisme hidup yang disebabkan oleh substansi biologis seperti epidemi, penyakit tanaman, hewan. Teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh keselamatan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia. Lingkungan seperti kebakaran hutan, pengundulan hutan, pencemaran, abrasi sosial seperti konflik atau terorisme. Adapun bahaya dan kerentanan. Bahaya merupakan fenomena atau kondisi yang sulit dirubah atau diperbaiki. Kerentanan merupakan situasi, sikap, perilaku individu masyarakat yang relatif dapat dilakukan perubahan. Adapun teman-teman, kesimpulan dari bencana dan pembangunan. Teman-teman, kerentanan dan ketahanan terhadap bencana adalah ekspresi dari program-program pembangunan. Oleh karenanya, program pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan dan kerentanan, pengurangan risiko, dan upaya pemulihan dari dampak bencana harus diletakkan dalam konteks pembangunan yang mengakibatkan kerentanan. Adapun kesimpulan dari manajemen penanggulangan bencana. Teman-teman, manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya pencegahan, mitigasi, kesiapan, tanggap darurat, dan pemulihan penanggulangan bencana dilakukan melalui beberapa tahap, teman-teman. Yang pertama itu tahap pencegahan, yang kedua itu tahap tanggap darurat, yang ketiga itu tahap rehabilitas, dan keempat itu tahap rekonstruksi, dan kelima itu penanggulangan bencana banjir, dan keenam itu penanggulangan bencana kekeringan, dan ketujuh penanggulangan bencana longsor, dan kedelapan itu penanggulangan bencana tsunami. Teman-teman dan Pak dosen, adapun tujuan manajemen bencana adalah mencegah, mengatasi dampak bencana termasuk manusia, bangunan, hingga harta benda, kemudian mengurangi kesengsaraan kehidupan korban, hingga pelaksanaan kegiatan rehabilitas dan konstruksi dalam konteks pembangunan. Adapun kesimpulan dari penilaian risiko dan penentuan kejadian. Teman-teman dan Pak dosen, kenapa perlu menilai yang risiko? Karena di Indonesia itu rawan terhadap bencana, dan sebagian besar itu di kota atau kabupaten yang memiliki lebih dari satu ancaman bencana. Untuk mencegahnya atau mengurangi dampak, perlu kajian terhadap kemungkinan bencana yang mungkin terjadi, menyusun prioritas risiko bencana yang mungkin terjadi. Teman-teman, adapun langkah-langkah. Langkah yang pertama itu pengumpulan dan pengolahan data. Data yang dikumpulkan, yang pertama itu interaksi ancaman atau bahaya menurut wilayah seperti banjir tanah, longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Yang kedua itu kerentanan data denokati seperti jumlah penduduk, kelompok, dan lain-lain.
Dan ketiga itu ketersediaan sarana kesehatan seperti puskesmas, pusti, ambulans, dan lain-lain. Dan keempat itu ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan lain-lain. Dan kelima itu data cakupan Yankes seperti imunisasi gizi dan lain-lain. Yang kedua itu menetapkan jenis bahaya. Yang ketiga itu menetapkan variabel penilaian. Dan keempat itu penetapan cara penilaian. Dan kelima itu buat matriks penilaian. Teman-teman, kita masuk di kesimpulan dari mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana, pengelompokan bencana. Bencana alam merupakan bencana yang mengakibatkan oleh peristiwa. Bencana non-alam merupakan bencana yang dilakukan oleh fenomena. Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh manusia. Menganalisis karakteristik bencana alam, karakteristik letusan gunung api, karakteristik tanah longsor, karakteristik gempa bumi, karakteristik banjir, karakteristik tsunami, karakteristik badai tropis. Teman-teman, di sini ada kesimpulan adaptasi bencana alam. Adaptasi adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulasi bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampaknya yang menyebabkan kerugian. Menganalisis adaptasi penanggulangan bencana alam diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dan bencana seperti adaptasi dalam bidang kehidupan manusia. Adaptasi dalam bidang ekonomi, adaptasi dalam bidang kesehatan, adaptasi dalam bidang ketersediaan air, adaptasi dalam bidang wilayah perkotaan yang sering dilanda banjir. Teman-teman, adapun langkah mitigasi sesudah bencana yang pertama, mengidentifikasi data-data kerusakan akibat bencana dan kekuatan bencana yang terjadi. Yang kedua itu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan tingkat kerusakan. Dan ketiga, membuat rekomendasi dan saran untuk pengulangan bencana pada masa depan. Dan keempat itu membuat bencana penataan ulang wilayah termasuk rencana tata ruangan dan penanggulangan lahan. Dan kelima itu memperbaiki dan menggantikan fasilitas yang rusak akibat bencana. Dan yang keenam itu melanjutkan aktivitas pemantauan rutin dan simulasi tanggapan bencana. Teman-teman, adapun kesimpulan dari karakteristik tipe bencana. Kekeringan merupakan suatu peristiwa atau suatu rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh aktivitas alam, tetapi aktivitas alam sangat mengganggu dan merugikan banyak aspek seperti aspek fisik dan non-fisik. Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana kekeringan sebelum terjadi dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi di masyarakat akan bahaya kekeringan yang terjadi apabila masyarakat menggunakan air berlebih di luar batas kebutuhan. Adapun kesimpulan dari mitigasi bencana berbasis komunitas. Komitmen pemerintah, rencana penanggulangan bencana, proses pembentukan destana, tujuan pembentukan, komponen, prinsip, peran masyarakat, kegiatan tahapan penanggulangan bencana, kesiapsiagaan masyarakat menghadapi situasi darurat. Demikian kesimpulan yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Selamat pagi.